Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Syipoljana. Saya kelas 12 IPS. Dan di sini saya akan membahas soal SBMPTN Skolastik. Soal yang pertama, contoh soal potensi kognitif. 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano. Setelah ia dijemput oleh Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. Rumah Ratu terletak paling jauh. B. Rumah Adi terletak paling jauh. C. Rumah Rimba terletak paling jauh. D. Rumah Sano terletak paling dekat. E. Rumah Adi terletak paling dekat. Jawabannya adalah B. Rumah Adi terletak paling jauh. Pembahasannya adalah untuk menjawabnya kita harus tahu siapa yang berangkat lebih dulu ke sekolah. Artinya rumah dia lebih jauh dari sekolah. Nah, dari soal tersebut kita bisa tahu kalau rumah Adi lebih jauh dari rumah Joko. Karena Joko dijemput Adi yang kemudian mereka berdua tiba di sana. Maka rumah Sano lebih dekat dari rumah Joko. Sementara itu, karena rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi, maka rumah Rimba lah yang paling dekat dengan sekolah, karena ia dijemput paling terakhir. Apabila dituliskan berdasarkan urutan dari rumah terdekat dari sekolah sampai terjauh, maka terjadinya seperti ini. Oke, soal yang kedua. Contoh soal literasi bahasa Inggris. Campak, penyakit masa kanak-kanak, telah menimbulkan penderitaan bagi umat manusia selama ribuan tahun. Namun, pencarian vaksin campak yang efektif telah berlangsung selama 200 tahun dan akhirnya berakhir dengan kesuksesan. Kini untuk pertama kalinya, campak menjadi penyakit yang dapat dicegah. Anda mungkin bertanya, seberapa pentingkah hal ini bagi anak-anak? Setiap tahunnya, penyakit campak membunuh orang Amerika 2 kali lebih banyak dibandingkan penyakit polio. Lebih banyak anak meninggal karena campak dibanding penyakit anak-anak lainnya. Komplikasi pada tingkat tertentu juga terjadi pada sekitar 1 dari 6 anak. Komplikasi terbanyak termasuk pneumonia dan gangguan telinga. Dan dampak lain dari campak adalah kerusakan otak yang lebih jarang terjadi. Namun dampaknya bisa sangat serius sehingga memerlukan perhatian khusus. Kerusakan otak akibat campak terdengar seperti sesuatu yang jauh dari pengalaman kita. Kenyataannya tidak demikian. Seperti cedera lainnya, kerusakan pada otak bisa sangat ringan atau sangat parah. Sangat mungkin kita belum pernah melihat atau mendengar seorang anak yang mengalami kerusakan otak yang parah. Anak tersebut mungkin sudah meninggal atau berada di panti asuhan. Namun, dalam penelitian medis telah ditemukan hubungan antara campak dan hal-hal seperti masalah perilaku, perubahan kepribadian, dan berkurangnya kemampuan logam. Misalnya, seorang anak mungkin mudah marah atau agak lambat belajar setelah sembuh dari campak. Salah satu temuan penting dari penelitian campak adalah A. Anak yang terkena campak mungkin menjadi sulit ditangani karena perilakunya. B. Faktanya, tidak ada pasien campak yang mengalami kerusakan otak. C. Perubahan kepribadian sudah terjadi pada saat anak terkena campak. D. Campak dapat menyebabkan anak menjadi cacat fisik. E. Campak merupakan pembunuh penyakit anak pertama di dunia. Jawabannya adalah A. Anak yang terkena campak mungkin menjadi sulit ditangani karena perilakunya. Pembahasannya adalah untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu perlu mengetahui dulu kalimat kunci yang menjadi inti dari teks. Dalam 2 kalimat terakhir dijelaskan bahwa ada kaitan antara campak dengan perubahan sikap, kepribadian, dan penumpulan kemampuan mental. Misalnya, setelah menderita campak, anak jadi sering marah-marah atau lamban dalam belajar. Nah, perilaku seperti ini memungkinkan seorang anak menjadi sulit ditangani setelah menderita campak.
Oke guys, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.